Sakit jiwa ini, sakit jiwa tapi dipamerkan di ruang-ruang publik. Dan media massa memberikan kalian panggung, memamerkan kegilaan kalian itu. Orang sakit jiwa diundang di ILC, di Inews. Ini untuk media-media juga nih ya. Tolong media-media, orang-orang gila seperti Tifa, Roy, Egy Sujana, Fadila. Itu orang gila semuanya itu. Ada-ada, ngarang-ngarang orang halu. Kenapa diberi panggung? Hore, ijazah Jokowi asli. Nah lo, kaum kadal burik, panci CS siap-siap dibui ya sampai kau membusuk semuanya. Hidup Jokowi. Ya panci, weh panci. Baca nih, baca. Asli, ijazah Jokowi asli, asli. Kapok rakoe, ha? Bukti paling kuat buat nanti di persidangan, laporan di Polda. Nih, lu minta kan ijazahnya asli, asli. Siap-siap Roy, aduh. Kemudian orang-orang HTI itu termasuk yang tompel itu, ya. Pengacara Egy Sujana, kemudian si Fadilah, Rismon, Tifa, Kurnia, media Sentana itu, Abraham Samad, Rafli Harun, Amin Rais. Mereka orang yang tidak paham dengan permasalahan, nggak bisa berenang, tapi mereka coba-coba nyemplung ke air yang dalam. Perkara ijazah palsu. Ketika mereka tenggelam nggak bisa berenang, mereka kelabakan. Karena ternyata perkara ijazah palsu ini dalam, disangkanya cetek. Mereka tidak menyangka Pak Jokowi akan melawan. Kalau Pak Jokowi melawan, matilah mereka. Lawang ijazah Pak Jokowi asli. Gimana? Mereka mau minta tolong siapa? Gak bisa minta tolong siapa-siapa selain mereka harus dihukum. Karena ulah mereka ini membuat satu Indonesia gaduh. Membuat anak kecil menghina Pak Jokowi. Membuat orang-orang awam menuduh Pak Jokowi ijazahnya palsu. Membuat negara kita tercemar. Gara-gara apa? Gara-gara isu ijazah palsu ini sudah sampai ke luar negeri. Bahkan mereka meminta tolong orang luar negeri untuk melakukan forensik. Emang dasar orang-orang gua BLOK. Mereka lulusan UGM tapi mereka mempermalukan UGM. Harusnya UGM mencabut ijazah mereka. Negara harus mencabut titel mereka, karena dengan titel itu mereka sombong dan melakukan upaya-upaya kejahatan membodohi masyarakat. Ilmu yang mereka punya bukan untuk mencerdaskan, tapi justru membodohi kita. Dan sekarang mereka mengajari rakyat untuk mengadu ke Komnas HAM. Aduh, gua BLOK. Tekankan agar kita semua berhati-hati ketika mendengarkan analisa-analisa, cerita-cerita, narasi-narasi dari orang yang mengaku ilmuwan, orang yang menggunakan gelar-gelarnya. Hati-hati, karena tidak semua orang yang bergelar banyak itu dia akan bicara benar. Dari cerita, analisa dia itu atau narasi-narasi dia itu isinya penuh dengan kebencian untuk mendiskreditkan seseorang. Seorang ilmuwan, seorang dengan kepakaran, ilmu yang tinggi, keahlian tertentu, berdasarkan pendidikan yang dia pernah raih, ketika dia diakui sebagai seorang pakar, maka dia boleh melakukan analisa, penelitian, dan keterangan jika diminta. Kalau nggak ada yang minta, dia melakukan itu atas inisiatif dia dan kelompoknya, maka sudah bisa dipastikan bahwa dia ini adalah orang-orang yang ingin membuat heboh negara ini. Hati-hati, jangan terkecoh. Terima kasih. Setelah Bareskrim Polri menyatakan ijazah Bapak Jokowi asli, saya pusing saudara-saudara, pusing.
Saya nggak tahu bagaimana nanti nasibnya Bang Rismon, saudara-saudara ya. Saya nggak tahu, saya khawatir dengan keadaan dia. Takutnya dia sudah tidak bisa makan dengan enak, sudah tidak bisa tidur dengan enak ya, sudah tidak bisa berduduk dengan tenang gitu ya. Tolong saudara-saudaraku sekalian, sekali lagi masih ada cara ya untuk menyelamatkan Bang Rismon. Tolonglah, minimal Bang Rismon diselamatkan. Kalau Bang Suryo, Pipa-Pipa atau Egy Sujanu itu mah bodo amat lah. Ini tolonglah, kalau Bang Rismon tolong diselamatkan. Ini suku Batak, aduh, malu nanti kita kalau sampai dia kenapa-kenapa. Ini suku Batak ini bahaya ini kalau sampai dia masuk, saudara-saudara. Tolong dibantu ya, tolong dibantu. Katanya mereka sedang membuat laporan ke Komnas HAM ya, membuat perlindungan ke Komnas HAM, membuat laporan ya, karena mereka merasa diintimidasi, didiskriminasi dan diancam lah segala macam. Tidak diperlakukan dengan baik katanya karena masalah ijazah ini. Dan bahkan mereka masih ngotot mengatakan bahwa Jokowi itu membuat kegaduhan. Begitu. Namun mereka berusaha untuk mencari perlindungan. Kemarin kepada Bibip sudah gagal perlindungan mereka kepada Bibip ya, sekarang mau kepada Komnas HAM. Nah, katanya rencananya mungkin kalau Komnas HAM juga mengabaikan laporan mereka, mungkin mereka akan ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau ke KPAI ya, mungkin ke sana saudara-saudara. Jadi sangat miris. Tolonglah, saya hanya bermohon Bang Rismon kita selamatkan, hanya itu saja. Bang Rismon kita selamatkan, karena dia nggak mungkin dia bisa tidur dengan nyenyak dan tidak mungkin dia bisa makan dengan enak. Tidak mungkin itu mustahil itu. Karena mereka ini sedang di ujung tanduk nasib mereka. Jadi mari kita orang Batak saling support supaya Bang Rismon ini diselamatkan. Hanya itu aja permohonan saya. Ya saudara-saudaraku sekalian, hanya itu aja. Mohon prihatin. Rasa empatinya ya saudara-saudaraku ya. Kita selamatkan dia, udah itu aja. Sekian, terima kasih saudara-saudaraku. Oke, sekali lagi saya mengajak Anda, ayo kita semua berlogika. Tonton sampai selesai video ini. Penyelidik mendapatkan dokumen asli ijazah sarjana Kehutanan nomor 1120 atas nama Joko Widodo dengan NIM 1681 KT Fakultas Kehutanan UGM pada tanggal 5 November 1985 yang telah diuji secara laboratoris. Berikut sampel pembanding dari 3 rekan pada masa perkuliahan Fakultas Kehutanan UGM meliputi bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta tulisan tangan, cat stempel, dan tinta tanda tangan dekan dan rektor dari peneliti tersebut, maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama. Nah, pemeriksaan Bareskrim Polri sudah menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi ini asli. Hasil laboratorium, tinta, stempel, usia kertas, pembanding, cross-check ke UGM. Tetapi Roy Suryo dan kawan-kawan masih tetap tidak terima. Sebelum lebih jauh, sebentar aja saya kasih gambaran. Saya punya uang, kemudian Roy Suryo bilang, oh, uang si Roni palsu. Lalu saya tanya, emang kamu sudah melihat uang saya di dompet? Belum. Terus kenapa? Belum melihat uang saya di dompet, tapi sudah berani bilang palsu. Oh, saya lihat di foto di media sosial dan lain-lain, foto uang itu palsu. Satu, itu logika yang kebalik ya. Ini tidak berbicara pro dan kontra ke Pak Jokowi. Ini tidak berbicara soal pendukung atau bukan pendukung. Saya selalu berlogika. Saya tidak pernah menyebut ijazah Pak Jokowi asli sebenarnya. Tetapi saya meragukan cara orang memandang ijazah Pak Jokowi ini palsu. Lalu Roy Suryo misalkan memaksa saya, kalau benar uang kamu asli, tunjukin dong. Oh, saya tempeleng dia. Kenapa seperti itu? Duit saya, ada di dompet saya, hasil usaha saya. Gimana saya dong? Ngapain? Siapapun nggak boleh, ngapain nyuruh-nyuruh saya ngeliatin. Terus bukti keasliannya gimana? Saya belanja ke Alfamart, diterima. Saya belanja ke warung, diterima. Saya belanja ke pom bensin, beli BBM, diterima. Nah, begitupun dengan ijazah Pak Jokowi. Dipakai daftar wali kota bisa. Dipakai daftar gubernur bisa. Dipakai nyalon presiden bisa. Itu buktinya. Nah, kemudian yang terakhir,
ketika seseorang sudah diliputi kebencian, ketika seseorang sudah diliputi kedengkian di dalam hatinya kepada seseorang, maka dia ini tidak akan pernah melihat sedikit pun sisi baik orang yang dia benci. Roy Suryo dan kawan-kawan ini sudah diliputi kebencian, ini sudah diliputi kedengkian, kemudian sudah diliputi terlanjur malu. Maka tidak ada satupun bahan, tidak ada satupun argumen, tidak ada satupun cara yang akan diterima oleh Roy Suryo dan kawan-kawan. Mau itu argumen, maupun cara, maupun metode untuk mengecek keaslian ijazah Pak Jokowi. Ketika itu dinyatakan asli, Roy Suryo dan kawan-kawan tidak akan terima. Pasti menganggap itu rekayasa. Saya bilang udah benci dan dengki itu tidak ada satupun yang akan bisa membenarkan. Percaya atau tidak percaya, seandainya bisa, Tuhan turun aja langsung, lalu berbisik ke telinganya Roy Suryo dan kawan-kawan. Suryo, ijazah Pak Jokowi ini asli. Nggak akan dipercaya. Coba aja. Tuhan sekalipun ngomong ke telinganya, nggak akan dipercaya. Karena masalahnya bukan percaya tidak percaya atas ijazah itu. Mereka sebenarnya udah percaya loh. Roy Suryo dan kawan-kawan udah percaya ijazah Pak Jokowi ini asli. Tetapi kebencian dan kedengkian meliputi semuanya. Itulah analoginya. Jadi kesimpulan terakhir banget, acara Baris Krim Polri, mau itu persidangan dan lain-lain, langkah ABCD, forensik, rektek bengek, ini adalah pekerjaan buang-buang waktu. Negara, aparat, penegak hukum, dan lain-lain dibuat gaduh, hanya mengikuti hasrat hawa nafsu segelintir orang, Roy Suryo dan kawan-kawan. Menyedihkan. Salam waras. Nah, setelah Mabes Polri melakukan rilis bahwa benar ijazah Pak Joko Widodo itu 100% asli, ya. Jadi banyak masyarakat itu sudah mendapat ketenangan dan senang lah ya. Jadi tinggal dari pihak sebelah sana yang menuduh bahwa ijazah itu palsu, yang sibuk mengklarifikasi ke sana kemari, minta perlindungan lah ke Komnas HAM, ke mana ya, nanti ke Baris Krim kan nggak percaya, sekarang itu ke Komnas HAM, nanti Komnas HAM mengeluarkan pernyataan pasti membela Pak Jokowi, itu tidak percaya juga, dan akhirnya mereka ini akan mengadu ke apa? Mahkamah Internasional. Heleh, Mahkamah Internasional mana ada orang mau ngurusin ijazah di dalam negeri orang itu, apalagi sudah pernyataan dinyatakan benar. Nah, mereka ini sibuk mengklarifikasi karena ya mereka sudah takut untuk dihukum karena atas tuduhan itu. Nah, berbagai macam cara yang mereka lakukan. Nah, seperti ya, mereka ini memanfaatkan lansia-lansia nih. Ada VT-nya nih. Kita tonton sebentar ya. Apa yang akan kita bahas hari ini? Satu adalah tentang bagaimana para aktivis, pejuang-pejuang kita yang hari ini dipanggil di Polda. Tim TPUA tolong berikan bukti bahwa dia, Jokowi, pernah kuliah di UGM. Kapan dia kuliah di UGM? Jurusan apa di UGM? Dan apa nggak malu ke luar negeri? Tolong ya Pak Prabowo segera putus mata rantai beliau dengan Mulyono. Tapi saya pernah baca di YouTube kok dilempar ke dari aliansi rakyat menggugat isi panis buat buka puasa kita. Nah, ditonton kan? Jadi rombongan ini memanfaatkan lansia-lansia untuk mendukung mereka. Karena ya orang yang waras, orang yang cerdas nggak bakalan mendukung mereka. Hanya emak-emak yang kurang kerjaan. Kalau demo dikasih 50k plus plus nasi bungkus lah. Ada tuh yang bilang gorengannya disimpan buat buka puasa. Nah, itu kan sudah menunjukkan sekali bahwa nyata benar mereka itu dibayar. Kalau nggak dibayar, siapa mau lah emak-emak. Tapi lumayan lah buat job-job emak-emak. Jadi maka saya bilang ini jadi dagelan ya, jadi buat lucu ya untuk kerjaan netizen sekarang ini, hiburan ya, hiburan buat netizen untuk nonton ini. Jadi kalau tempo hari kan agak tegang nih, asli apa tidak nih ijazah Jokowi ya.
bagi mereka yang tidak meyakini itu. Nah sekarang kan sudah diyakinkan dengan Mabes Polri. Nah, ini nih keluar nih. Jadi kalau yang sekarang itu mereka sibuk, wah, jadi tontonan aja. Jadi sambil nonton itu senyum-senyum, sambil ngerokok atau ngopi apa segala macam, sambil minum cemilan. Aduh, ini emak-emak apa nggak malu anak-anaknya? Itu banyak sekali di komentar-komentar, kolom komentar itu kalau dibilang, mak pulang mak, itu suaminya mau bikin nasi uduk kayak gitu. Jadi ya lucu aja. Kasihan sekali juga orang-orang seperti Roy, apalagi Rismon ya, itu dokter Tipa itu jadi bahan ejekan jadi masyarakat. Lucu-lucu aja, jadi lumayan lah buat hiburan. Kalau mereka tidak bersuara tidak ada hiburan. Oke, jadilah masyarakat yang cerdas. Kita perlu belajar sedikit ilmu hukum agar kita tidak seperti emak-emak ini ya. Kantangnya kawi. Yuk, salam waras, dadah. Bareskrim nyatakan ijazah Jokowi asli. Roy, Rismon, Tifa, Fadilah, gimana? Udah siap-siap belum kalian? Udah beres-beres belum buat pindah kamar? Lalu untuk barisan sakit hati dan sekitarnya gimana? Udah kena serangan jantung karena kaget belum? Kalau udah, cepetan periksa daripada kebablasan. Bentar lagi bakal ada yang bikin pernyataan gini, hukum di Konoha itu bisa dibeli, hukum di Konoha itu nurut apa kata penguasa. Udahlah, kalau kalian salah, ya udah salah aja, ngaku salah, itu lebih gentle kok. Kalau menurut kalian gimana teman-teman? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Salam Jigigis. Tapi soal ijazahnya, jangan soal pidana. Nanti ujung-ujungnya penjara, nggak menyelesaikan masalah. Orang ini mau tahu ini ijazahnya bener apa enggak. Maka di aja di mana itu? Yang di Surabaya atau yang di Solo? Dia di aja. Kalau polisi, dia kan bukan pengadilan, gitu. Tapi kalau saya mau menganjurkan, sebaiknya diakhiri aja ini. Karena kan udah jelas Pak Jokowi itu kuliah di Gajah Mada, tamat, cuman ada masalah di administrasi. Mungkin salah ngetiknya, mungkin salah apa, ya. Jadi selama saya memimpin MK 5 tahun, saya memimpin di KPP 5 tahun, di antara kasus paling banyak itu ada kaitan dengan ijazah palsu. Karena ijazah palsu itu paling gampang ya dijadikan alasan untuk menjatuhkan lawan politik. Karena sistem administrasi negara kita ini masih terbelakang. Jadi peradaban administrasi kita itu masih belum maju. Maka kalau dicari-cari, dikorek-korek, ketemu. Termasuk ijazah saya, namanya beda dengan waktu SD. Gitu lah, itu bisa dipersoalkan orang. Jadi kalau yang paling banyak itu pilkada. Jadi untuk menjatuhkan lawan politik, cari ijazahnya. Ijazah SD-nya, ijazah SMP-nya gitu. Dan itu banyak sekali, 10% kasus ada kaitan dengan ijazah. Ya tidak mesti itu terbukti atau tidak terbukti, tapi maksudnya ijazah itu dijadikan alasan untuk menyerang. Nah kira-kira ini juga begitu bagi pembenci Jokowi. Ya ini gampang sekali dicari, gitu loh. Dan kalau diputus oleh Bareskrim, lah ya nggak akan menyelesaikan masalah. Tetap orang tidak percaya. Maka yang paling bagus itu di pengadilan. Tapi pengadilan tentang ijazah, bukan pengadilan pidana, bukan penghinaan, bukan ini, bukan itu. Supaya ada proses jawab jinawab, bukti pembuktian, kontrabukti mengenai ijazah. Nah sebagusnya pengadilan tata usaha negara yang objek perkaranya itu administrasi. Tapi pengadilan tun
sudah kadaluarsa, ya kan? Nah, jadi masih harus dicari. Nah, mana? Yaitu perkara apa? Seperti yang di Solo itu PMH, perdata, jadi bukan pidana. Ya, pidana itu belakangan. Kalau sudah terbukti ini benar atau terbukti ini salah, nah baru pidana kalau diperlukan. Tapi sebelumnya ini tidak perlu. Ya, ini hanya melampiaskan kegundahan orang yang didorong oleh semangat permusuhan kepada Jokowi itu. Itu namanya kalau dalam bahasa Latin hominem, semangat permusuhan. Itu yang menuntun logika orang mencari-cari kesalahan dan ketemu. Kalau dicari ketemu gitu. Kamu aja kalau cari-cari kesalahannya ada. Artinya Prof harusnya lebih baik laporan Pak Jokowi yang di Mabes Polri itu sampai di Polda Metro ya, Prof. Nah, kalau yang sudah dia biarin aja diproses apa-apa. Tapi yang akan menyelesaikan masalah itu yang mengadili ijazah, bukan mengadili orang. Makasih Profesor. Hasil uji lab bahwa ijazah Pak Jokowi dan skripsinya itu dinyatakan asli. Barreskrim memutuskan untuk menghentikan kasus ini. Terus Bapak pikir kita percaya? Ya enggak lah. Kita maunya itu palsu, Bapak. Ijazahnya Jokowi itu palsu, titik. Penjelasannya UGM, guru besar, teman seangkatan. Itu tuh orang bayaran Jokowi semua. Semuanya juga bisa dibayar sama dia. Percaya sama polisi. Polisi juga orang-orangnya Jokowi juga yang dibayar sama Jokowi. Terus siapa lagi? Orang KPU, dosen pembimbing. Ya itu mah bisa aja dibayar juga. Duitnya Jokowi banyak, dia punya kedudukan, dia punya kekuasaan, semua bisa dibayar sama dia. Lagian, ngapain uji forensiknya cuma di Indonesia? Harusnya uji forensik yang internasional dong. Biar ketahuan. Kan itu memang palsu. Bahkan kalaupun uji forensik internasional itu menyatakan itu asli, kita tetap nggak percaya karena bisa aja dibayar sama Jokowi. Sampai ijazah itu diuji forensiknya udah di luar angkasa, udah teknologi bukan teknologi dunia, yang neliti juga alien. Dan kalau alien itu menyatakan bahwa itu pun ijazah asli, kita tetap nggak percaya, orang kita maunya itu palsu. Jadi mau pembuktian semanapun yang menyatakan itu asli, ya emang nggak akan ngaruh bagi mereka. Mereka nggak akan berhenti untuk berbunyi. Tujuannya bukan ijazah Pak Jokowi asli atau palsu, tapi memang mau menghancurkan nama baik dari berbagai arah aja. Ya pengennya emang nyari ribut aja, alih-alih demi rakyat ya kan, biar mecah belah bangsa aja. Dan akhirnya berhasil kan bikin generasi Indonesia semakin tulul. Gimana enggak? Berita disuguhinya hal-hal gak penting. Setiap buka media sosial keluarnya berita itu. Nonton TV keluarnya itu. Beritanya itu gak penting. Dia lagi. Dan akhirnya menutup informasi yang jauh lebih penting. Hasilnya Pertamina ketutup dan kasus-kasus korupsi yang lain juga tertutup.